Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munafir Syarif dari Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, jurusan Hukum Keluarga Islam, dengan NIM 250 250 701 005. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munafir Syarif dari Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, jurusan Hukum Keluarga Islam. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan anti korupsi. Apa itu pendidikan anti korupsi? Adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Asal kata Latin corrumper berarti merusak atau membusukkan. Korupsi menghancurkan keadilan dan kepercayaan publik. Bentuk-bentuk dugaan tindak pidana korupsi yaitu 1. Suap menyuap, 2. Gratifikasi ilegal, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Nepotisme, 6. Konflik kepentingan, dan 7. Penyalahgunaan anggaran. Dan kali ini yang saya akan bahas cuma 2, yaitu suap menyuap dan gratifikasi ilegal. Pengertian suap menyuap adalah pemberian atau penerimaan sesuatu, uang, hadiah, fasilitas atau janji oleh seseorang kepada pejabat atau pihak lain dengan tujuan memengaruhi keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan jabatannya sehingga menguntungkan pemberi atau penerima dan bertentangan dengan kewajiban atau aturan yang berlaku. Adapun unsur-unsur suap menyuap, ada pihak yang memberi dan ada pihak yang menerima. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dan perlakuan khusus. Tindakan tersebut menyimpang dari aturan atau kewenangan. Dan adapun catatan penting, suap bisa terjadi sebelum keputusan dibuat, beri-beri, atau setelah keputusan diberikan sebagai imbalan kickback. Dalam hukum Indonesia, baik pemberi maupun penerima sama-sama dapat dipidana. Dan contoh situasi suap menyuap di lingkungan kerja. Yang pertama, pengusaha memberikan uang kepada pejabat agar menang tender proyek. Yang kedua, pengendara memberikan uang kepada polisi agar tidak ditilang. Dan yang ketiga, seseorang memberikan hadiah mahal kepada pegawai agar urusan dipercepat. Contoh situasi suap menyuap di lingkungan kampus. Yang pertama, membayar dosen agar nilai dinaikkan, tidak ikut tugas tetapi ingin mendapat nilai A. Yang kedua, memberikan hadiah bernilai tinggi sebagai syarat kelulusan. Yang ketiga, uang pelicin untuk urusan administrasi, percepatan legalisir ijazah atau perbaikan KRS. Yang keempat, suap dalam penerimaan mahasiswa baru. Orang tua membayar oknum agar anaknya diterima. Yang kelima, membayar panitia kegiatan agar menjadi pengurus organisasi. Yang ketujuh, mentor senior meminta uang untuk meluluskan program orientasi. Nah, yang kedua adalah gratifikasi ilegal. Pengertian gratifikasi ilegal adalah pemberian dalam arti luas, uang, barang, fasilitas, diskon, tiket perjalanan, komisi, hadiah, dan bentuk manfaat lainnya yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dan adapun unsur-unsur gratifikasi ilegal, yang pertama, ada pihak yang menerima, pegawai negeri atau penyelenggara negara, misalnya ASN,
dosen PNS, pejabat kampus negeri. Yang kedua, ada pemberian atau manfaat, bisa berupa uang, barang, fasilitas, tiket, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan, dan bentuk hadiah lainnya. Yang ketiga, pemberian berhubungan dengan jabatan. Pemberi memberikan karena penerima memiliki kewenangan, jabatan, atau pengaruh tertentu. Yang keempat, bertentangan dengan kewajiban atau tugas. Penerimaan hadiah dapat dipengaruhi objektivitas penerima dalam menjalankan tugasnya. Catatan penting, gratifikasi ilegal. Tidak semua gratifikasi dilarang, tetapi semua gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan. Gratifikasi yang bernilai kecil namun mempengaruhi keputusan tetap termasuk tindak korupsi. Bentuknya sering dibungkus hadiah atau tanda terima kasih sehingga sulit disadari sebagai pelanggaran. Budaya balas budi berlebihan merupakan pintu masuk korupsi dalam birokrasi maupun kampus. Integritas pribadi adalah benteng utama dalam mencegah praktik gratifikasi ilegal. Contoh situasi gratifikasi ilegal di lingkungan kerja. Yang pertama, proses perizinan dan pelayanan publik. Pegawai menerima uang pelicin agar izin usaha lebih cepat terbit. Yang kedua, promosi dan mutasi jabatan. Pegawai memberi uang atau barang mewah kepada atasan untuk dipromosikan. Penempatan jabatan dipengaruhi hubungan keluarga atau balas budi. Yang ketiga, hubungan dengan rekanan. Perusahaan rekanan memberi bonus, diskon khusus atau kendaraan sebagai hadiah karena kontrak. Pegawai menerima uang transfer padahal sudah ada anggaran resmi. Yang keempat, kegiatan seremonial dan event. Sponsor luar memberikan uang tambahan kepada panitia untuk keuntungan pribadi, memberi parcel atau hampers kepada pejabat saat hari besar untuk mempengaruhi keputusan. Contoh gratifikasi ilegal di lingkungan kampus antara mahasiswa, dosen, atau pegawai. Pertama, memberi uang atau hadiah agar nilai mata kuliah dinaikkan. Kedua, memberi makanan, oleh-oleh, parcel menjelang ujian agar dosen-dosen baik hati. Yang ketiga, memberi voucher belanja atau fasilitas lain agar diluluskan dalam sidang skripsi. Yang keempat, pemberian uang terima kasih ke bagian administrasi agar urusan dipercepat. Dan adapun perbedaan suap menyuap dan gratifikasi ilegal. Suap menyuap ada kesepakatan jelas antara pemberi dan penerima sebelum keputusan atau tindakan dibuat bertujuan mempengaruhi hasil secara langsung. Sedangkan gratifikasi ilegal tidak ada kesepakatan terlebih dahulu, seringkali bersifat menanam budi untuk kepentingan di masa depan meskipun tetap terkait dengan jabatan dan melanggar aturan. Tentang pendidikan anti korupsi, dan di video selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.